Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku akan sedikit membahas matematika dasar paket 2 untuk nomor ganjil. Nah, di sini yang pertama ada contoh soal yang pertama, yaitu jika A dan B adalah bilangan real positif, maka A akar pangkat 3 min B kuadrat dikuadratin ya, min A akar pangkat 3 plus B dikuadratin juga per 2A kali B akar pangkat 3. Nah, solusinya itu yang kuadrat ini kita jabarin, maka yang rumusan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, karena ini min, jadinya di sininya min 2. Ini ya, kita urai jadinya kan A akar pangkat 3 kuadrat min 2 dikali AB akar pangkat 3 plus B kuadrat. Itu untuk yang ini. Terus yang ini juga kita jabarin, jadinya min A akar pangkat 3 kuadrat min A kali B akar pangkat 3 kali 2 min B kuadrat per 2 dikali A kali B akar pangkat 3. Nah, di sini kan yang ini sama ini kita bisa coret, yang B juga bisa kita coret, jadinya kan sisa min 2A kali B akar pangkat 3 sama min 2A kali B akar pangkat 3. Sehingga di sini ada min 4A kali B akar pangkat 3 per yang sisa ini ya, 2 jadinya per 2A kali B akar pangkat 3. Nah, ini bisa kita coret jadinya sehingga hasil akhirnya itu min 2. Kemudian contoh soal yang ketiga, yaitu diketahui panjang ABC jika BE sama dengan panjang EF sama dengan panjang FC sama dengan 5 cm dan panjang DG sama dengan panjang GH sama dengan panjang HC sama dengan 3 cm. Maka luas daerah yang diarsir adalah. Nah, kita ilustrasinya seperti ini. Tadi di situ panjang BE itu 5 cm, EF 5 cm, dari sini ke sini, dari F ke C ini juga 5 cm. Jadinya untuk jumlah dari AC nih sama AD itu 15 ya, karena kan 5 tambah 5 tambah 5 jadinya 15. Begitu pula dengan ini DG itu kan dia 3 cm, GH 3 cm, HC 3 cm. Jadi 3 cm, 3 cm, 3 cm ditambah semua jadi 9. Ini ke sini 9, ini ke sini 9 gitu. Nah, kemudian kan di sini kita mencari luas daerah yang diarsir. Maka ini nih, kita identifikasi ini yang diarsir itu mirip apa sih? Nah, ini kan mirip segitiga ya. Ini pun juga mirip segitiga. Sehingga untuk yang pertama ini nih, AEF dan AHG. Nah, yang pertama EF. AEF itu kan rumusan segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Nah, alasnya tadi yang untuk pertama kan 5 dikali tingginya itu kan 9 per 2. Jadinya 45 per 2. Sedangkan untuk yang segitiga ini kan dia luasnya 3, tingginya 15. Jadinya 3 kali 15 per 2, hasilnya 45 per 2. Kemudian kita tambah dari luas segitiga AEF ditambah luas segitiga AGH. Sama dengan 45 per 2 ditambah 45 per 2, hasilnya 45. Nah, sekarang terdapat contoh soal yang kelima. Diagram di bawah ini menyajikan data dalam bilangan bulat, nilai sementara dan nilai ujian ulang mahasiswa peserta kuliah matematika. Ujian ulang diikuti hanya oleh peserta kuliah tersebut dengan nilai sementara lebih kecil daripada 6. Jika yang dinyatakan lulus kuliah adalah mahasiswa yang memperoleh nilai sementara tidak lebih kecil dari 6 atau nilai ujian ulangannya atau nilai ujian ulangnya adalah 6,
maka rata-rata mahasiswa yang lulus mata kuliah tersebut adalah, nah langsung aja di sini diketahui kan tadi nilai ujian ulang dengan nilai 6 itu terdapat 2 orang. Kemudian nilai sementara dengan nilai 6 ini ada 1 orang. Nilai sementara dengan nilai 7 ada 4 orang. Dan nilai sementara dengan nilai 8 ada 3 orang. Ini kita tahu dari yang tabel ini aja ya. Ini kan nilai 8-nya ada 3 orang. Nilai 7-nya ada 4 orang gitu kan. Nah, habis itu kita hitung, maka sama dengan 6 ini dikali 2 ditambah 6 kali 1 ditambah 7 kali 4 ditambah 8 kali 3 per data si orangnya ini. Nah, jumlah data si orang itu kan 2 tambah 1 tambah 4 tambah 3. Jadinya ini kan 12 tambah 6 tambah 28 tambah 24 per 10. Atau 70 per 10 dikecilin jadinya 7 gitu. Terus ada contoh soal yang ke-7, yaitu diketahui suatu fungsi f bersifat f min x sama dengan min fx untuk bilangan real x jika f3 sama dengan min 5 dan f min 5 sama dengan 1, maka f dikali f min 3 adalah, nah kita udah ketahui bahwa si f min 5 ini sama dengan 1. Kemudian kita cari f5 nya masukin ke yang sini. Ini kan kalau misalkan f min 5 nya dimasukin kan jadinya kan f5 sama dengan min 1 gitu. Jadinya f5 sama dengan min 1. Kemudian untuk f3 nya kan tadi kita udah ketahuin ya, dia ini sama dengan min 5. Nah, untuk mencari f min 3 nya sama pakai sifat yang tadi juga kita pecah ya. Jadinya kan ini kan f min 3 sama dengan min f3. Ini f3 itu kan dia yang sudah kita ketahui dia tuh nih min 5. Jadinya sekian min 5. Min 5 dikali min jadinya 5. Nah, maka untuk mencari f dikali f min 3 itu sama dengan f. Nah, f dikali ini kan dia f min 3 itu kan hasilnya 5 tadi ya, jadinya f5. Nah, setelah kita ketahui tadi kan f5 itu hasilnya 1, maka untuk jawaban ini adalah hasilnya 1. Gitu. Untuk contoh soal nomor 9 di sini 4 orang siswa akan mengikuti suatu perlombaan karya inovatif. Untuk itu diperlukan biaya 900.000. Karena masing-masing kondisi keuangan yang berbeda-beda, besar kontribusi masing-masing siswa tidak sama. Siswa A memberikan kontribusi setengah dari jumlah 3 siswa lainnya. Siswa B memberikan kontribusi sepertiga dari jumlah kontribusi 3 siswa lainnya. Nah, siswa C memberikan kontribusi seperempat dari jumlah kontribusi 3 siswa lainnya. Besar kontribusi siswa D adalah, kita identifikasi dulu nih, kan tadi diperlukan biaya 900. Masing-masingnya kan ada A, B, C, D sama dengan 900. Ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Kemudian, ini kan siswa A, dia memberikan setengah kontribusi dari 3 siswa lainnya. Berarti kan sisanya ada siswa B, siswa C, sama siswa D. Jadinya 1/2 dalam kurung B tambah C tambah D. Nah, 2-nya ini kita pindahin sehingga mendapat 2A sama dengan B plus C plus D. Begitu pula yang B. Yang B ini kan dia memberikan kontribusi sepertiga. Nah, maka dia B sama dengan plus 1/3 dalam kurung A ditambah C tambah D. Karena kan siswa yang lainnya itu sisa si A, C, D. Ini kita pindah ruasin lagi ke sini, kita kali, jadinya 3B sama dengan A tambah C tambah D. Nah, begitu pula yang si C. Si C ini dia kan memberikan kontribusi 1/4 dari jumlah siswa 3 lainnya. Berarti sisanya itu ada siswa A, siswa B, siswa D. Di 1/4 dikali jadinya 4C sama dengan A plus B plus D.
Nah, kemudian kita mencari nilai satu-satunya ini, si A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, sehingga untuk mengetahui hasil si D. Nah, dengan mensubstitusikan ke persamaan pertama. Persamaan pertamanya tadi kita itu kan A plus B plus C plus D sama dengan 900. Ini A. Tadi itu kan A plus B plus B plus C plus D itu kan sama dengan 2A kan? Nih. Maka yang di sini kita ganti jadinya 2A. Kemudian 2A tambah A 3A sama dengan 900. Jadinya A-nya sama dengan 300. Ini juga ini kan yang tadi persamaan pertama. Bisa kita urutin kayak gini sama aja ya. Diketahui tadi si A plus C plus D itu kan 3B. Jadinya di sini 3B. 3B tambah B 4B dibagi sama dengan 900. B nya sama dengan 900 dibagi 4 yaitu 225. Tuh. Nah, untuk yang C juga sama. Tadi kan 4C itu sama dengan A plus B plus D plus D. Jadinya C ditambah 4C 5C sama dengan 900. C sama dengan 900 dibagi 5 hasilnya 180. Sehingga si D ini kan kita mencari nilai D ya, 900. Nah, yang 3 ini dipindah ruasin ke kanan. Jadinya 900 dikurang A dikurang B dikurang C. 900 dikurang A tadi kita udah ketahuin dia 300. B-nya kita udah ketahuin dia 225 dan C-nya nih ya tadi kita ketahuin 180. Maka hasil D-nya adalah 195 gitu. Untuk contoh soal nomor 11, jika A ini ada matriks 2 kali 2 yaitu 4, 1, 3A, 1 merupakan matriks yang mempunyai inverse, maka jumlah nilai A yang mungkin sehingga determinan A sama dengan 2 min determinan A kuadrat adalah. Nah, rumusan determinan itu kan dia gini ya, mutlak A sama dengan A kali D min BC. A-nya ini tadi 4, masukin 4, D-nya ini 1. Jadinya 4 kali 1, 4. Dikurang B. B-nya ini 1. C-nya ini 3A. Jadinya 1 dikali 3A. Sama dengan 3A. Sehingga si determinan A yang ini tuh 4 min 3A. Nah, kita kan sekarang untuk mencari determinan. Kita disuruh cari determinan A sama dengan 2 min determinan A kuadrat. Kita jabarin lagi nih. Karena dia kuadrat, jadinya bisa dikali gini kan. Mutlak A sama dengan 2 min determinan A dikali determinan A. Nah, yang tadi ini kan kita udah ketahui nih ya, si dia ini nih. Dia ini itu 4 min 3A sama dengan 2 min determinan A ini itu kan sama dengan ini ya, sama dengan mutlak A. Ini juga sama dengan mutlak A. Sehingga kita masukin lagi mutlak A. Tadi kan kita itu 4 min 3A. Jadinya sini 4 min 3A sama dengan 2 min 4 3A untuk yang ini dikali 4 3A untuk yang ini. Nah, ini dikali pelangi. Ini 4 kali 4, 4 kali min 3A, min 3A kali 4, min 3A kali min 3A. Jadinya memperoleh hasil ini 16 min 24A plus 9A kuadrat. Nah, habis itu ini semuanya kita pindah ruasin ke sini biar sama dengan 0. Jadinya 9A kuadrat min 24A plus 16 min 2 plus 4 min 3A sama dengan 0. Sehingga 9A kuadrat min 27A plus 18 sama dengan 0. Nah, jumlah nilai semua A-nya itu, rumusannya itu dia kan A1 tambah A2 sama dengan min B per A. Ini udah rumusannya ya. Jadinya kita anggap ini A, ini B, ini C. Nah, B-nya ini kan
min 27 ya. Jadinya min 27 per A-nya ini tadi kan 9. Jadinya 27 dibagi 9 itu hasilnya 3. Terus terdapat contoh soal nomor 13. Jika garis Y sejajar dengan garis Y sama dengan 2x plus 7 dan menyinggung kurva Y sama dengan x kuadrat plus 4x plus 5, maka garis G memotong sumbu Y di titik. Nah, kita udah ketahuin bahwa si garis Y ini sama dengan 2x plus 7. Maka gradiennya adalah 2. Gradiennya 2. Kemudian di sini menyinggung kurva Y. Y-nya ini kan sama dengan x kuadrat plus 4x plus 5. Kemudian kita cari turunannya nih, Y aksen. Jadinya ini diturunin 2x, diturunin jadinya 4. Ini kan 0 ya, jadinya tulis aja 2x plus 4. Kemudian tadi Y aksennya itu kita udah ketahuin 2 sama dengan 2x plus 4. Pindah ruas, jadinya 2 min 4 sama dengan 2x, maka x-nya itu min 1. Kemudian kita substitusikan x sama dengan min 1 ke menyinggung yang kurva tadi yang si Y. Y sama dengan x kuadrat plus 4x plus 5. Maka setelah kita masukin nih, min 1 kuadrat jadinya 1, 4 dikali min 1 min 4, tambah 5 jadinya 2. Kemudian kita memperoleh garis lurus yang memiliki M sama dengan 2 dan melalui titik min 1,2. Nah, min 1,2 ini yang tadi kita hitung ya. Ini kan X-nya min 1, Y-nya ini sama dengan 2 gitu. Nah, untuk mencari yang memotong sumbu Y yaitu dengan ini udah rumusannya ya. Ini udah rumusannya. Kemudian Y sama dengan Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y1-nya ini ya 2. Ini X1-nya min 1. Jadinya Y min 2 sama dengan 2. Gradiennya kan tadi M-nya kan 2 ya. Dalam kurung X ditambah 1. Ini min, ketemu min 1 jadinya plus 1. Ini dikali pelangi dulu jadinya 2x plus 2. Nah, 2-nya ini dipindahin ke kanan jadinya plus 2. Sehingga Y-nya ini sama dengan 2x plus 4. Karena memotong sumbu Y, maka kita iniin X-nya sama dengan 0. Kemudian kita masukin X-nya ke yang di sini nih. Yang di sini jadinya 2 kali 0 plus 4, maka 4. Atau titiknya itu 0,4 di 0,4. Nah, soal yang terakhir yaitu jika seorang siswa sedang melakukan percobaan statistika dengan cara menggunakan 6 bola bilar berturut-turut bernomor 3, 4, 5, 6, dan 7. Semua bola tersebut dimasukkan ke dalam kotak. Selanjutnya diambil 3 bola secara acak dan dicatat angka yang muncul sehingga membentuk bilangan. Angka pada bola yang muncul pertama dicatat sebagai ratusan, angka pada bola kedua dicatat sebagai puluhan, dan angka pada bola ketiga sebagai satuan. Jika bilangan yang sama dianggap satu kejadian dan peluang setiap kejadian adalah sama, maka peluang untuk mendapatkan bilangan yang lebih kecil dari 700 adalah ini yang pertama itu kita nentuin dulu nih ruang sampelnya. Tadi kan terdiri dari satu angka 6. Berarti ada pilihannya itu 3, 4, 5, 6, 7 atau N-nya itu 5. Ini kan ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka pilihan angka untuk posisi ratusan, puluhan, dan satuan yaitu ini kan tadi angka pada bola yang pertama muncul ratusan. Anggap aja ini bola pertama yang ini bola pertama ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian kita kali jadinya 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. Kemudian yang kedua itu terdiri dari 2 angka 6. Nah, dari semuanya ini, angka-angka ini,
banyaknya bilangan, yaitu ada nih 66,3, 66,4, 665, 667, 636, 646, 656, 676, 366, 466, 566, 766. Ini kan dia ada 22 semua ya. Aduh. Ini ada 22 semua nih. 6-nya ada 2, pokoknya 222 nih 6-nya. Itu kan. Terus maka bilang banyaknya ruang sampel atau bisa kita simbolin sebagai NS itu yang tadi ini 60 ditambah 12. 12 ini dari jumlah angka ini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadinya 72 untuk banyaknya ruang sampel. Nah, banyaknya bilangan yang kurang dari 700 terdiri dari satu angka 6, sehingga pilihan angkanya itu ada 3, 4, 5, 6. Ini N-nya sama dengan 4, karena sini ada 4 ya angkanya. Itu 2, 3, 4. Kenapa sampai 6? Karena kan dia kurang dari 700. Gitu. Maka, ini kan ada ratusan ya, makanya kurang dari A, nggak ada 7-nya gitu. Maka, nilai ratusan, puluhan, dan satuannya itu ada 4 sama 3. Kenapa sih di sini ada 4 lagi? Karena di sini kan dia kan ratusan ya. Ratusannya itu nggak boleh dari 700. Makanya dia sisanya kan 4 ini. Kemudian di sini kita ambil 1, jadinya tetap masih ada 4. Kan 5 terus dikurang, kita ambil 1, kan tadi udah ambil yang 1 ini, jadinya sisanya 4 gitu. Sama ini diambil 1, karena ini udah diambil 1 angka, jadi satuannya sisa 3 angka gitu. Nah, ratusan kali puluhan dikali satuan, jadinya 4 kali 4 kali 3, hasilnya 48. Kemudian yang kedua ini terdiri dari 2 angka 6, sehingga banyaknya bilangan ini ya, kayak tadi sama 6, 63, 664, 665, 667, 636, 646, 656, 676, 366, 466, 566. Kenapa sih sampai 5? Kenapa yang tadi ini 7-nya ada gitu kan? Tadi kan sebelumnya 7-nya ada nih ya. Kenapa kok tiba-tiba yang terakhir hilang? Karena kan dia kurang dari 700 gitu. Nah, maka banyaknya bilangan yang kurang dari 700 atau kita simpulkan dengan NA itu sama dengan yang tadi ini, 48 ditambah 11 dari banyaknya bilangan ini. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sama dengan totalnya 59. Nah, jadi untuk peluang mendapatkan bilangan yang kurang dari 700 itu rumusannya PA sama dengan NA per NS. NA-nya tadi kita memperoleh, ini ya, NA-nya kita memperoleh 59 dan NS-nya tadi, ini NS-nya kita memperoleh 72. Jadinya 59 dibagi 72. Sekian pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.